Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran fisika part 2 dari bab elastisitas. Nah, jadi langsung saja. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai beberapa materi awal dari bab elastisitas, yaitu pengertian elastisitas, tekanan, dan regangan. Kita udah belajar pengertian elastisitas sendiri adalah sifat dari benda untuk kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan atau gangguan yang diberikan itu dihilangkan. Nah, terus habis itu kita juga ada mempelajari rumus dari tekanan dan regangan. Silakan bagi yang ingin melihat kembali video itu bisa dicari di channel ini lagi ya. Selanjutnya di materi hari ini kita akan belajar mengenai grafik tegangan versus regangan dan modulus elastisitas. Oke, langsung saja. Ini kemarin peta konsepnya. Jadi peta konsep kemarin dari ada yang ada di sini kita udah belajar tekanan sudah, regangan sudah. Berarti hari ini kita masuk ke modulus elastisitas. Sekaligus juga dengan ininya. Grafik tegangan versus regangan. Oke, jadi misalnya sekarang kita belajar tentang grafik tegangan versus regangan. Jadi nanti di sini kalau misalnya kamu kan udah tahu kemarin kalau kita menarik sebuah benda elastis maka akan timbul pertambahan panjang. Nah, jadi pemberian gaya tarik tadi itu kaitannya sama tegangan, sedangkan pertambahan panjangnya itu kaitannya sama regangan. Kalau ibu sebut tentang tegangan, ingat aja ini maksudnya oh dikasih gaya tarik. Kalau ibu sebut regangan, oh berarti ada pertambahan panjang. Nah gitu aja. Nah, jadi kalau misalnya nih ibaratnya kamu punya beberapa bahan yang berbeda. Misalnya ada pegas dari aluminium, dari besi, dari baja gitu-gitu ya. Nah selanjutnya eh, bahan-bahan itu tadi kita tarik, makin lama makin besar gaya tariknya. Terus kita catat pertambahan panjangnya itu berapa aja sih. Nah, kalau misalnya kita gambarkan secara grafik, maka nanti bentuk grafiknya itu seperti ini. Nah, jadi nanti ada titik-titik A, B, C, E. A, B, C, E ini nanti kamu harus tahu ini apa nih maksud dari batas hukum Hooke, batas elastis, titik tekuk, titik patah. Nah, selanjutnya nanti ada yang disebut dengan daerah elastis sama daerah plastis. Oke, perhatikan dulu ini ya. Daerah elastis itu apa? Jadi ketika misalnya ini kan punya panjang awal. Kita lihat dulu deh videonya. Nah, nanti ada ketika kita tarik, gayanya itu mencapai namanya batas hukum Hooke. Sampai sini, hukum Hooke tuh masih berlaku. Selanjutnya kita tarik lagi, ini nanti mencapai batas elastis. Sampai sini nanti paling maksimal si pegasnya bisa kembali ke bentuk semula. Kalau kita tarik lagi, nanti nyampe di titik tekuk. Kalau titik tekuk tuh dikasih gaya dikit aja, udah langsung pertambahannya banyak. Ntar kalau misalnya tadi kita lanjutin lagi, maka nanti nyampe ke titik patah. Jadi nanti kalau misalnya dilanjutin lagi dari titik tekuk, si pernya bakalan patah. Nah, jadi coba kita lihat ya, tadi 2, 3, gaya mencapai titik tekuk, dan yang terakhir, nah, kalau misalnya dikasih lagi gaya, nanti nyampe patah pernya. Nah, jadi tadi kalau misalnya uh, secara tertulis, pengertiannya hukum Hooke itu sampai sini batas berlakunya hukum Hooke. Nanti kita pelajari di mata pelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Batas elastis itu sampai sini, kalau misalnya masih kasih gaya sampai sini, bendanya masih bisa kembali ke bentuk semula. Tapi kalau udah lebih dari situ, kita udah masuk ke daerah plastis namanya. Daerah plastis berarti udah nggak bisa kembali ke bentuk semula. Di daerah plastis nanti kita mengalami namanya titik tekuk. Jadi kalau di titik tekuk tuh cuma butuh dikasih gaya tarik dikit aja, tapi pertambahan panjangnya langsung besar. Ibaratnya tuh udah lemes banget tuh si pernya tuh. Selanjutnya nanti kalau ditarik terus, nanti akhirnya sama kelamaan patah. Nah, titik patah itu di titik E. Jadi itu tadi ya dari ada 4 titik. Satu, ini batas hukum Hooke. Terus habis itu ada lagi yang kedua yaitu batas elastis. Selanjutnya nanti titik tekuk. Dan yang terakhir titik patah. Oke. Selanjutnya modulus elastisitas. Nah, jadi tadi grafik tegangan dan regangan tadi, kemiringannya itu sebenarnya menggambarkan modulus elastisitas. Nah, jadi modulus elastisitas itu perbandingan tegangan dan regangan. Nah, berarti kan tadi grafiknya itu sebenarnya menggambarkan modulus elastisitas. Semakin besar nilai modulus elastisitas suatu benda, maka benda tersebut semakin kaku. Jadi kalau misalnya benda yang modulus elastisitasnya tinggi, tandanya kalau misalnya kita kasih gaya tuh pertambahan panjangnya tuh nggak besar. Jadi regangannya tuh kecil. Nah,
Nanti modulus elastisitas itu sebenarnya ada 3 ya, modulus yang, modulus geser, sama bulk. Modulus yang ini terkait kalau kita tarik bendanya, sedangkan modulus geser tuh kalau gayanya itu untuk menggeser benda gitu. Kalau modulus bulk itu gaya yang kita berikan itu berbentuk tekanan ke segala arah atau enggak tarikan ke segala arah. Cuman kita akan fokuskan adalah mempelajari yang modulus yang tentang kalau misalnya bendanya itu kita tarik aja bentuk gayanya. Oke. Jadi di sini tabel modulus yang bahan. Jadi misalnya di sini ada beberapa bahan. Tadi kan kita udah tahu tuh, makin besar modulus elastisitasnya, maka benda makin kaku. Nah, kita buktikan di sini. Karet kan itu paling elastis tuh ya. Karet itu 0,05 kali 10 pangkat 10. Oke, sedangkan aluminium 7 kali 10 pangkat 10. Nah, karet ini justru lebih kecil daripada aluminium, karena ini aluminium itu 7, sedangkan karet itu 0,05. Benar aja, karena aluminium itu lebih kaku. Jadi makin kaku, makin besar. Baja lebih kaku lagi, 20. Terus besi lebih kaku lagi, 21. Oke. Jadi ini tabelnya. Selanjutnya, sekarang kita fokus kan tadi ada 3 jenis modulus, sekarang fokusnya ke modulus yang aja. Modulus yang tadi kan disebut dengan modulus tarik. Nah, jadi maksudnya itu gaya yang kita berikan itu dalam bentuk tarikan. Nah, kemarin kita udah belajar modulus seperti ini kan di pertemuan sebelumnya. Ketika kita tarik benda dengan gaya F, maka nanti bendanya itu mengalami pertambahan panjang. Jadi L kemarin panjang, delta L itu pertambahan panjangnya. Sedangkan A ada luas penampang. Ini keterangan kemarin ya. Oke, terus di sini simbol modulus yang itu E besar, caps lock dengan satuan N per meter persegi. Jadi ini mirip kayak satuannya tegangan kemarin. Jadi kalau kamu lihat satuan tegangan itu N per meter persegi, sedangkan si modulus yang sendiri juga N per meter persegi. Dan ingat regangan itu tidak punya satuan, regangan itu yang E. Oke, jadi sekarang kita lihat rumusnya modulus yang itu sebenarnya ini, yang kotak paling bawah ini. Nah, di sini kenapa bisa dapat ini? Karena ini dulu, lihat di atas. Jadi modulus yang itu kan tadi pengertiannya perbandingan antara tegangan dan regangan. Tegangan sendiri itu simbolnya ini, sigma, sedangkan regangan simbolnya E. Makanya di sini, karena perbandingan berarti tegangan dibagi regangan. Oke, nah rumusnya dari sigma, kemarin tegangan itu F per A. Ini di pertemuan sebelumnya, video sebelumnya. Terus rumus dari E, oh ya ini Ibu ralat, ini maksudnya E kecil ya. Ini E kecil, biar tahu bedanya. E kecil ini, jadi kemarin regangan ini rumusnya adalah pertambahan panjang dibagi panjang awal. Jadi panjang awalnya L0. Oke, berarti biar sama, kita ralat lagi aja. L0 juga. Nah, jadi karena rumusnya adalah tegangan per regangan, maka ini per ini. Oke, karena ini per ini akhirnya didapatkanlah ini. F kali L per A kali delta L. Nah, jadi rumus dari dari tegangan sendiri, dari modulus yang sendiri itu bisa ada dua. Pertama ini berdua, E sama dengan sigma per E, atau enggak E juga bisa sama dengan F kali L per A dikali delta L. Oke, jadi bisa ada dua rumusnya ya. Tergantung yang mana yang ditanyakan di soal. Oke, langsung saja ke contoh. Oke, contoh soal pertama. Tiang beton mempunyai tinggi 5 meter dan luas penampang lintang 3 meter persegi, menopang beban seberat 300.000 Newton. Oke, karena beban tersebut, jadi penambahan panjang tiang sebesar 0,05, tentukan tegangan, regangan, dan modulus yang. Oke, jadi kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahuinya pertama tingginya. Nah, tingginya ini kita anggap L0. Oke, karena dia tuh mengalami penambahan tinggi ibaratnya. Jadi, panjang awalnya itu kita anggap L0-nya itu 5 meter. Selanjutnya, luas penampang berarti A. A-nya 3 meter persegi. Selanjutnya, biar enak ya ngeliatnya. Terus, menopang beban seberat 300.000 Newton. Berarti itu ibaratnya F. Nah, jadi F-nya itu adalah selain bentuk tarikan juga bisa jadi berat beban yang membuat dia bertambah panjang. Jadi di sini beratnya ini diibaratkan F. Karena gaya beratan itu juga gaya. Jadi F-nya itu 300
Newton. Selanjutnya bila terjadi penambahan, oke berarti ini delta L. Delta L-nya 0,05. Oke. Untungnya seluruh satuannya sudah dalam satuan internasional ya. Jadi kita langsung kerjakan aja. Tapi kita tulis dulu yang ditanyakannya. Tegangan berarti sigma. Oke, terus B, regangan berarti E kecil. Terus yang C itu modulus yang berarti E. Kalian kalau lupa bisa lihat ini nih. Ini adalah contekan. Ya, jadi perhatikan ini. Selanjutnya langsung saja yang ditanya A itu tegangan itu rumusnya F per A. Ini di materi sebelumnya. F-nya berarti 300.000 Newton dibagi A-nya 3 meter persegi. Berarti kita dapat 100.000 Newton per meter persegi. Oke. Selanjutnya yang B-nya. B-nya kita cari regangan. Regangan simbolnya E kecil. E kecil itu rumusnya delta L per L. Berarti di sini kita masukkan delta L-nya 0,05 meter dibagi panjang awalnya 5 meter. Oke, 0,05 dibagi 5 berarti 0,01 tanpa satuan. Ingat regangan tidak punya satuan. Kalian bisa lihat di sini. Ini, nah, oke. Selanjutnya yang C. Yang C itu cari nilai E. Nah, E tadi kan sebenarnya ada dua tuh opsi rumusnya. Bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang ini. Karena kebetulan rumus yang ini ya, kalian lihat. Ini rumus A, rumus B gitu misalnya. Rumus A ini memerlukan sigma dengan regangan. Selanjutnya rumus B itu perlu gaya panjang awal, panjang pertemanan panjang, dan A. Nah, karena kita udah tahu yang tegangan per regangan, jadi tegangan sama regangan udah tahu kan, jadi kita langsung pakai rumus ini aja. Beda cerita nanti kalau kamu membutuhkan yang ini, ya, berarti kita langsung pakai ini aja. E sama dengan sigma, berarti di sini 100.000. Kita tulis aja dulu deh rumusnya ya. Gak usah buru-buru. 100.000 N per M persegi dibagi E-nya 0,01. Nah, kalau kayak gini berarti berapa jawabannya? Tadinya 0-nya 5, sekarang tambahin 2. Berarti 10 juta Newton per meter persegi. Kalau ditulisin dalam pangkat berarti 1 kali 10 pangkat, hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 pangkat 7 N per meter persegi. Nah, gitu ya cara ngerjakannya. Oke, mudah diikutin kan ya? Selanjutnya soal nomor 2. Ketahui berarti terima kasih banyak sudah memperhatikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.